Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makalah yang ke-7 pada halaman 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu, utawi pengendikan kang nomor 7, an Ali radhiyallahu anhu. An Ali diceritake saking Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sahabat Ali bercerita di sini mengatakan laula khamsun hisolin, laula umpamani andaikan khamsun ora ono utawi 5, laula khamsun umpamane ora ono utawi 5 iku hisolin pira-pira perkara, ai tegese pira-pira sifatin sifat madmumatin kang den paidu, lasoron nasu mongko yakti dadi sapa menungso kulluhum ing sekabehane nas iku sholihina, yaiku wong sing bagus. Andaikan tidak ada 5 perkara yang akan kita bahas ini, niscaya manusia itu dalam keadaan soleh. Umpamane menungso niki boten wonten 5 perkara, boten nglampahi 5 hal, maka sejatinya dia dalam keadaan soleh. Maka kita harus jauhi 5 hal tersebut manakala mau mendapat predikat orang yang soleh. Maka kita harus jauhi manakala kita mau dianggap sebagai seorang hamba yang soleh. Maka sahabat Ali tadi menghentikan, umpama menungso iki gak nglakoni 5 hal ini, maka dianggap dia itu soleh. Semua manusia itu dalam keadaan soleh. Termasuk apa? Ay kholisina min kulli fasadin, ay kholisina min kulli fasadin, termasuk di sini aulahumul qanaatu, utawi kawitane khamsun, al qanaatu iku nrimo, ai tegese seneng, ar-ridho kelawan ridho, bil jahli kelawan bodoh, ai bi'adamil bidini tegese kelawan apa? Ba'adamil ilmi, ora onone termasuk
ngerti kelawan bitini kelawan ilmu aku. Jadi puas yang pertama itu puas dengan kebodohan. Ya wis nerimo wae. Aku gak ngerti kok ya. Bete urusi wong-wong liya. Salah, padahal ketika kita dalam konteks beribadah ya, ilmu untuk ibadah, ilmu untuk akhirat, maka kita jangan puas, maka selalu mencari pembenaran, selalu mencari petunjuk dari Allah. Semisal apa? Semisal ikut haji. Semisal apa lagi? Kita berkumpul dengan orang-orang alim. Nah, maka sejatinya di sini bi'ada bil ilmi biddin ya, jangan sampai kita puas dengan kebodohan. Kalau kebodohannya di sini berarti dalam tanda kutip kita harus selalu yakin ya, dan selalu mencari ilmu-ilmu untuk akhirat kita. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh Allahu ba'du kulli alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Di sini kebodohan di sini adalah kebodohan tentang agama. Allah itu apa? Allah itu murka terhadap setiap ya ilmuwan dunia itu ya, urusan ilmu dunia diurusi tapi bodoh dalam jahilin bil akhirah, bodoh dalam kehidupan ilmu akhirat. Maka jangan sampai kita ilmu dunia kita kejar, ilmu akhirat kablas. Contoh seperti halnya apa? Jahilin bil akhirah. Ketika kita dalam konteks ibadah, ilmu sholat saja tidak kita pelajari, ilmu wudhu gak dipelajari ya. Tapi ilmu dunia dipelajari dengan baik, dengan benar, sekolah diurusi dan sebagainya. Tapi dalam konteks ibadah, dalam konteks ilmu akhirat untuk bekal di akhirat gak diurusi belas lah. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Apa? Allah akan yahtub ya, jadi bedung nih. Allah akan murka terhadap orang yang ngurusi ilmu-ilmu dunia tapi gak gelem ngurusi ilmu akhirat. Bukan berarti ngurusi itu kita harus selalu menyebarkan, selalu melakukan, bukan. Tapi kita harus minimal tahu sarana kita untuk beribadah, untuk bekal nanti kita akhirat itu seperti apa, wudhu yang benar seperti apa ya, sholat yang benar seperti apa. Ini harus kita lakukan. Maka jangan sampai kita puas dengan hanya kebodohan terhadap ilmu apa, puas dengan kebodohan terhadap ilmu akhirat. Cepet puas, wong bodoh kok puas. Nah, berarti menerima kebodohan terhadap ilmu-ilmu agama itu jangan sampai. Maka menuntut ilmu ini penting ya, fardu. Nah, untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala dzambul alimi dzambul wahidun wa dzambul jahili dzambani. Di sini Kanjeng Nabi dawuh, qala iku dawuh coba Kanjeng Nabi dzambul alimi utawi dosane wong alim
Apa dzambun wahidin iku dosa kang siji, wa dzambul jahili lan utawi dosa wong sing bodoh iku dzambani iku loro. Jadi dua orang dosa orang alim itu misalkan melakukan kesalahan yo siji, tapi nek wong bodoh nglakoni dosa ya tambah loro. Dalam artian seperti ini ya, konteksnya kalau orang selalu berijtihad ya, dia ngerti ilmu, misalnya ijtihadnya keliru masih bernilai ada. Sing angel iku wong sing gak ngerti tapi sok ngerti ya, mau iki tambah kebablas ya, nggak ikut-ikut, nggak ngerti ilmu ya, ilmu tentang nasab, ilmu tentang nasib ya, ikut-ikut komen di Facebook, ikut-ikut komen di media. Padahal secara keilmuan tidak ada, ikut membenci orang lain. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Andai kan sampean punya ilmunya, punya argumennya, punya teorinya, semua mungkin ketika sampean salah masih dosanya satu, ibaratnya seperti itu. Wal hirsu 'ala dunya. Kalau tadi jangan sampai puas dengan kebodohan, sekarang kita jauhi wal hirsulan nemen-nemene ing atas loro termasuk alat dunia ing atas dunia. Jadi yang nomor 2 itu rakus terhadap dunia. Ustaz ya. Jenenge rakus itu apa ya, mendekati apa ya? Biasanya orang rakus itu gambarnya atau logonya itu semacam logo tikus ya. Karena kerakusan manusia, rakus terhadap dunia ini jangan sampai ada pada diri kita kalau mau dianggap diri kita sebagai orang yang soleh. Ruwiyana sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana warrabatu fiha tu'tibul qalba wal badan. Jadi zuhud dunia itu akan apa? Akan menjadikan hati kita itu seperti apa? Seperti hati yang bersih, padan yang sehat, yang enak. Sedangkan cinta padanya ya, akan menjadikan hati kita lelah, letih ya. Maka jangan sampai kita kita lebih mencintai dunia kita daripada akhirat kita. Kalau orang sudah ya, katakanlah dia mengurusi urusan akhirat, maka dunia ini dunia ini akan mengikuti dia dengan begitu saja. Maka konteks di sini kita harus bukan berarti zuhud ya, rakus terhadap dunia itu gak arep ya, seneng dunya tok mboten ya, tapi dalam artian zuhud dunia itu akan menjadikan diri kita itu hina. Artinya bukan berarti gak arep duwe, mboten, urip itu tetap butuh duwe, tapi dalam artian kita harus ya lebih mengutamakan urusan akhirat, karena kehidupan yang kekal nanti adalah kehidupan setelah kita di dunia, itu yang kekal ya. Jadi
Jadi kehidupan akhirat itu yang kehidupan yang kekal, ya. Maka harus kita persiapkan dengan baik. Mau ke utara ada orang mati kuburan, maka dunia ini aslinya tempatnya orang mati, ya. Tempatnya orang mati. Ya hanya sebagian saja orang yang hidup. Sudah berapa juta orang yang mati di dunia. Ruya sallallahu alaihi wasallam qala ni'matud darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yardahu rabbuhu wa bi'sad darud dunya liman saddatu an akhirati wa kusrati bihi an ridhobi rawahul hakim. Jadi di sini dikatakan alangkah baiknya dunia ini apa? Dijadikan bekal untuk kita mendekatkan diri untuk akhirat kita, sehingga dia itu diridhoi Tuhannya, ya. Jadi tidak lain dan bukan tujuan orang, ya. Alangkah lebih baiknya dunia ini dijadikan bekal untuk akhirat, ya. Hingga yang digapai itu hanya menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Angel, tapi harus kita pelajari, harus kita upayakan. Jangan sampai kita hanya kita hanya ibadah, ya, menjalankan rutinitas, ya. Kaono ceritane, ya, embel-embele telek ridone pengiran. Itu sing penting, ya. Sesulit apapun urusan kita, seberat apapun cobaan kita, kalaupun kita ridho, Allah juga ridho, ya, maka insya Allah akan terasa ringan. Maka konteks di sini yang kita gapai adalah ridhonya Allah. Lah, sebelum menggapai ridho Allah, maka ridho orang tua harus kita utamakan. Karena sudah pasti ridho Allah fi ridhol walidain wa syuhdullah fi syuhdul. Jadi kalau ingin menggapai ridhonya Allah, maka gapai juga ridhonya orang tua. Ya pamit mau ngapa-ngapain kalau orang tuanya masih hidup. Dan alangkah jeleknya manakala dunia itu, ya, dunia itu diurusi orang-orang, ya, dan dia dalam konteks ini tidak mendapatkan ridhonya Allah. Nah, maka jangan sampai, ya, kita harus berlomba-lomba dalam kondisi apapun. Kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3, warriya'u fil amal. Nah, yang nomor 3 itu warriya'u fil amal, riya ketika beramal, sombong, ya, riya itu mboten. Maksudnya tegese tarkul ikhlasi, ya, tarku ninggal al-ikhlasi, ikhlas fil amili ing dalam amal, bimulahadhatin kelawan ngelirik ghairillahi liyane Allah Ta'ala fihi ing dalam amali. Jadi yang dimaksud riya dalam beramal itu berbuat tanpa didasari rasa ikhlas. Dalam artian bagaimana dia masih berbuat
karena mengharap sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Iki angel ya. Ngarep-ngarep surga ngono maksudnya tingkatan kita masih lumrah. Tapi kalau kita beramal ya tanpa mengharap sesuatu selain dari Allah, cek. Nah, biasanya seperti itu. Saya sedekah, saya nyumbang, cek dianggap, nah, cek dianggap suge, cek dianggap dermawan, cek dianggap apa maneh. Nah, jadi cek dihormati. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka kalau sejatinya orang soleh, ciri-cirinya ya tidak akan ria, ya. Maka harus kita jauhi rasa ria. Dan yang mendasarinya apa adalah ikhlas. Lah ikhlas ini harus juga kita latih. Gak bisa tiba-tiba kita ikhlas langsung. Nah, harus dipaksa terlebih dahulu. Misalkan sholat terwajib jungkrung. Nah, kalau dalam konteks penghambaan kepada Allah oke-oke saja. Tapi kalau dalam dia misalkan melakukan ibadah itu dianggap alim, nah, berarti dia masih mengharap sesuatu dari apa selain Allah. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Misalkan sujud disuwe-suweno saja, nah, kira-kira apa gak keturun. Nah, jadi biar dianggap alim. Nah, itu yang tidak boleh. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala dawuh asyaddun nas utawi nemen luweh nemen-nemene menungso apane adzaban yaumal kiamati siksane ing dalem dina kiamat. Nah, sapa kira-kira sing disiksa karo pangeran dina kiamat? Man iku wong kang termasuk meruake apa annasa ing menungso, anna ing setuhune termasuk anna fihi khairon ing setuhune iku tetep ing dalem wong khairon ana kebagusan wala khairun fihi astagfirullah lan ora ana kebagusan iku maujud. Lah iki sing angel meneh. Besok orang yang paling disiksa oleh Allah itu di hari kiamat adalah orang yang suka memberitahukan kebaikan dia kepada seseorang. Jadi senengane ya nyeritakan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Aku lo maring ini, aku lo maring ini, aku lo maring ini. Padahal dia tidak melakukan suatu kebaikan atau tidak ada pada dirinya suatu kebaikan tersebut. Nah, ini hati-hati. Orang yang sering menceritakan dirinya sendiri itu ya sering cerita sana sini ya, dia melakukan kebaikan ini, saya setelah beramal seperti ini, tapi kok tambah dia tidak melakukan ya kablas, maka ini adalah orang yang paling dahsyat siksanya nanti di akhirat, di hari kiamat. Berarti apa? Omong doang. Jadi asyadun nasa'ada bayaumal qiyamah ya, orang yang pedih siksanya nanti di hari kiamat adalah orang yang sering menceritakan kebaikannya wala khairan fihi, dan gak ono belas sing antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Nah, ini adalah orang yang mendapatkan siksa nanti di hari kiamat. Maka kalau bisa ya sirri saja,
Biasanya amal di masjid ya hamba Allah. Nah, seperti itu boleh-boleh saja. Nah, untuk menghindari apa? Untuk menghindari riya, untuk menghindari sombong. Nah, seperti itu harus kita lakukan ya, agar apa? Menghindari hal-hal tersebut. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam man arnasa fawqa ma indahu minal khosyah fahuwa munafikun. Man utawi sabane wong ya, arnasa iku arnasa merwake anasa menungso fawqa indal sandure ma iku barang indahu kang ana ing sandinge man min khosyatillahi bayane wedi fahuwa mongko utawi man iku munafikun munafik. Barang siapa yang di sini adalah pamer dirinya terhadap orang lain tentang ketakwaannya, tentang ibadahnya, nah, lebih daripada dirinya, maka dia adalah orang munafik. Hati-hati. Maka menganggap orang dirinya itu lebih baik dari orang lain dalam konteks beribadah, ya itu tidak diperbolehkan. Kalau bisa ya kita iri saja terhadap orang lain. Nah, dia bisa sholat tahajud ya setiap malam, nah saya kok belum, nah itu boleh. Tapi kalau menganggap dirinya lebih alim, lebih sakti, lebih takwa daripada orang lain, maka sejatinya dia itu orang munafik. Nah, maka saya pun juga iri dalam konteks ibadah. Nah, Mas Baim ini kok rajin ya, tiap hari bisa sholat tahajud ya, tiap hari bisa zikir. Harus kita iri dalam konteks itu. Tapi kalau menganggap diri kita lebih mulia, lebih takwa daripada orang lain, maka termasuk fahuwa munafikun. Kita adalah tergolong orang yang munafik. Jadi nggak usah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu yang tidak boleh. Maka muhasabah diri, introspeksi diri harus kita utamakan. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil qala inna Allah haramal jannah ala kulli mura'in. Sungguhnya Allah itu mengharamkan surga bagi siapa? Bagi ala kulli mura'in, surga bagi orang yang riya. Naudzubillah. Jadi orang yang sombong, yang riya diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi orang yang biasa-biasa saja, ya nggak usah yang luar biasa. Artinya luar biasa itu pamer dalam kekayaannya, pamer dalam kesuksesannya, nggak usah. Tapi nyamar saja seperti itu. Kalau kita pengen selamat dari kesombongan. Sing repot itu kan OKB, orang kaya baru repot ya, kunci dikandoli sing kawede diketo. Nah, diketo dilugur maksudnya itu boleh, tapi nek ketok saya kaya, saya sukses, saya seperti ini, nah itu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Allah sendiri membenci, bahkan sampai mengharamkan surganya bagi orang-orang yang riya. Maka kita jauhi hal-hal tersebut. Wal maqalatu asaminatu wallahu alam bishawab. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang soleh dan bisa terjauhi dari perkara-perkara rakus, perkara riya, ya, perkara membanggakan amalnya itu. Ayo kita jauhi, kita
kita harus haus beramal, artinya selalu melakukan kebaikan. Kalau pesannya almarhum Abah Hashim Muzadi itu pernah berkata, segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan pernah hilang. Artinya apa? Sampai mau melakukan kebaikan akan ada catatannya, sampai melakukan kejelekan juga akan ada catatannya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka lakukanlah kebaikan walaupun dalam hal-hal yang kecil. Karena apa? Segala yang kita lakukan, mari kita renungkan, segala yang kita lakukan itu pasti dan tidak akan hilang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina